sahabat Erlisa, pecinta salawat Nabi. Simak Pesona Erlisa FM setiap hari Sabtu jam 3 sore dipandu oleh Mikdad Syarhoni dan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pesona Erlisa FM hanya di 94,7 Radio Erlisa FM. 94,7 Erlisa FM. Pesona Erlisa, sholawat di Radio Erlisa. Semoga selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Pecinta sholawat Nabi, hidup berkah diridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Halo sahabat Erlisa, masih di 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Dan sahabat Erlisa, seperti biasa Mikdad Syarhoni pada hari Sabtu edisi tanggal 8 Agustus atau 18 Dzulhijjah 1441 Hijriah dari sore hari ini dan nanti sampai kelar jam 5 sore ya sahabat Erlisa, kita akan bersolawatan. Kita di Pesona, di pecinta solawat Nabi atau solawatan di Radio Erlisa. Dan sahabat Erlisa yang berbahagia, pada sore hari ini sahabat Erlisa, seperti biasa Mikdad Syarhoni tidak sendirian, dan ini ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Ada dua narasumber yang sudah hadir menemani Mikdad Syarhoni di studio Erlisa. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Haji Samsul Anwar. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah ya, baik ya. Alhamdulillah. Oke. Dan selanjutnya yang kedua ini Bapak Kusdianto SPDI, sekretaris dari PC GB Ansar Jepara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Kus? Ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Dan seperti yang sudah kita sampaikan ya sahabat Erlisa di pamflet di mana-mana, di Facebook, di media sosial dimanapun, pada sore hari ini sahabat Erlisa kita akan berbincang-bincang dengan tema kita di Pesona Erlisa pada 8 Agustus 2020, yaitu peran pemuda NU dalam rangka kemajuan daerah. Dan sahabat Erlisa, kita tunggu juga ya sahabat Erlisa nanti untuk gabung di Pesona Erlisa, bisa gabung melalui SMS-nya atau teleponnya ya. Bisa gabung melalui telepon di 02114299800 atau juga bisa SMS atau WA di 081805805804 atau juga bisa gabung melalui streamingnya Erlisa di www.erlisafmjepara.com. Dan seperti biasa pada kesempatan kali ini sahabat Erlisa, kita live streaming atau siaran langsung di Facebooknya Erlisa FM Jepara. Oke, langsung saja ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Pak Haji. Dan sebelum sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Ketua Ansor Jepara, ini saya sampaikan kepada sahabat Erlisa, nanti bisa gabung karena kita nanti ada giveaway dari Bapak Haji Samsul. Ini 5 pemenang. Nah, hadiahnya apa? Nah, ini nanti ikuti saja nanti sampai akhir, dan nanti akan diberikan hadiah sama Bapak Haji Samsul Anwar. Oke, langsung saja Pak Haji. Tadi kita sudah ngobrol berkaitan dengan tema ya, peran pemuda NU dalam rangka kemajuan daerah. Oke, mungkin sedikit bisa dikenalkan berkaitan dengan Ansor, Ansor GP Ansor di Jepara itu seperti apa, memiliki tugas dan fungsi seperti apa. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat dari saya
Samsul Anwar, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Muda Ansor Kabupaten Jepara. Terima kasih Mas Mikdad atas kesempatan ya untuk mengudara ini. Mengudara dan siaran langsung terkait itu peran pemuda NU terhadap kemajuan daerah. Jadi kalau ngomong peran mestinya ngomong tujuan ngadeki Ansor itu kanggo apa gitu kan. Ngerti nih Ansor siapa kita itu yang mesti itu diperdalam lagi. Maka tujuan ini penting. Jadi kalau ngomong peranan Ansor ya saya kira yang menjadi instruksi dari pimpinan kami di Gerakan Muda Ansor ya, membentuk kemudian mengembangkan para generasi muda sebagai generasi muda yang cerdas, tangguh, memiliki keimanan dan berakhlakul karimah. Dan tentunya ya harus proaktif terhadap amalan-amalan yang soleh di lingkungan masyarakat kita. Nah, mungkin kalau tujuan di internal ya memang kami dapat perintah dari para kiai, para masyayikh Ansor ini bagaimana menjadi think tanknya kaderisasi para generasi muda NU untuk meneguhkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nadiyah di Kabupaten Jepara. Kemudian secara umum ini adalah ormas kepemudaan, bagaimana anak-anak muda NU ini bisa berperan aktif ya, dan kritis tentunya dalam pembangunan daerah, lebih-lebih di dalam meningkatkan sumber daya manusianya. Ini di Ansor itu tidak hanya masalah ngaji, tapi bagaimana kapasitas kepemudaan kita ini harus lewat organisasi ini bisa terasah dan terlatih kira-kira. Mungkin kira-kira itu, mungkin ada sahabat sekretaris saya di PJ Ansor ini, sahabat Gustianto, mungkin bisa melengkapi. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya sahabat Mikdad ya. Sahabat. Oh, kalau di Ansor sahabat ya? Ya. Kalau sebutan di Ansor itu memang sapaannya adalah sahabat. Sahabat ya. Ya, yang saya hormati sahabat ketua PJGG Ansor, sahabat dari Samsul Anwar SE, dan Mas yang lainnya yang bersama-sama kita pada sore kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore kali ini kita diberi kesempatan ketua dengan saya sebagai sekretaris untuk kira-kira menyampaikan bincang-bincang tentang apa itu Ansor dan kiprah yang selama ini dilakukan. Tadi sudah disinggung oleh sahabat ketua bahwa fungsi, tujuan, peran tadi sudah disampaikan. Ya, saya melengkapi apa yang disampaikan sahabat ketua, bahwa Ansor tadi sudah disampaikan bahwa Ansor ini ketika berdiri punya tujuan. Jadi tidak hanya sekedar Ansor ini ada, tapi adalah punya tujuan dan punya sejarah panjang. Ansor didirikan pada tanggal 24 April 1934 adalah dalam situasi dan kondisi bangsa ini belum merdeka ya. Itu bisa dibayangkan pada waktu itu belum ada HP, apalagi internet ya. Telepon saja saya kira belum ada. Pada era waktu itu tentunya generasi muda, khususnya generasi Nahdlatul Ulama, NU, Ansor, ketika melihat situasi bangsa dalam ketertindasan, dalam ketertindasan banyak hal, akhirnya bagaimana ini kita sebagai bangsa untuk sekaligus menjadi bahasanya penolong ya, Ansor ya, penolong bagi bangsa ini, baik penolong bagi kader, bagi diri sendiri maupun bangsa dan negara. Nah tentunya situasi pada waktu itu tentunya beda dengan hari ini. Ya, apa yang kita hadapi
kalau dulu penjajahan secara langsung secara fisik ya Belanda Jepang hadir secara langsung, tapi hari ini kita ini beda. Berarti perjuangan yang harus dilakukan gerakan muda Ansornya beda. Era globalisasi, era digital hari ini adalah menjadi tantangan tersendiri bagi gerakan muda Ansor. Dan alhamdulillah di era sahabat Ketua Haji Samsul Arwan SI ini juga kita berupaya bagaimana menjawab tantangan zaman. Misalnya dalam pendataan database ini juga sudah di launching dan sudah disampaikan sahabat-sahabat. Kita mencoba untuk semua kader yang ada di Jepara ini kita bisa memantau, mendata. Karena selama ini kita untuk misalnya menyebut angka itu bisa, oh kita punya kira-kira lah punya 10.000. Tapi kan data fix-nya ini upaya-upaya digitalisasi ini juga sudah dilakukan. Dan ini tim IT juga sudah melakukan sosialisasi dan berharap semua kader nanti bisa mengisi. Karena apa? Dengan kita mengetahui potensi kader, dengan mengetahui sahabat-sahabat ini kader kita ada berapa, jumlahnya berapa, kemudian kita nanti akan tahu, oh ya kita ini punya potensi. Nah potensi ini nanti akan kita kembangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mampu menjawab tantangan hari ini. Saya kira sementara itu dulu. Oke, terus ini berkaitan dengan peran Ansor sendiri, ini kembali ke sahabat Samsul Anwar. Kalau di Ansor sahabat ya, jadi saya harus panggil sahabat. Oke, bagaimana peran Ansor di Kabupaten Jepara ini? Yang sudah ini kan dengan dari periode ini ya di tahun mulai 2017 sampai hari. Nah mungkin peran di Jepara ini seperti apa? Monggo. Ini peran ke NU atau ke peran Ansor bagi NU di Jepara. Peran NU bagi jadi sekali lagi Ansor sebagai organisasi tim-timnya pengkaderan Nahdlatul Ulama ya, ini yang sering saya sampaikan kepada sahabat-sahabat di Gerakan Muda Ansor. Sahabat-sahabat ini adalah tulang punggungnya masa depan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara. Maju tidaknya tergantung sahabat-sahabat bagaimana berkomitmen dan saya kira bekerja keras untuk menjalani proses kaderisasi di Gerakan Muda Ansor ini. Nah, mungkin tahapannya yang sekarang ya alhamdulillah mungkin mulai revitalisasi organisasi ya. Nah dulu itu ya mungkin organisasi mungkin kecenderungan hanya SK yang penting ada pengurus. Nah, sekarang ya mau ndak mau dan ndak bisa ditawar menawar. Kalau sudah siap dibayar maka ya harus dikonversi sebuah gerakan karena ini gerakan pemuda Ansor. Gerakan pemuda Ansor. Jadi kalau di Ansor proses kaderisasi ya mulai PKD, kemudian kalau masuk di Banser itu di Klatsar, kemudian kalau perwiranya itu PKL, kemudian kalau di Banser ya Susbalan ya. Mungkin dan seterusnya dan seterusnya. Itu merupakan jenjang kaderisasi itu atau semacam. Iya. Jadi menurut saya hal yang paling penting di dalam peran di Jamiah Gerakan Muda dalam konteks kebutuhan kemajuan NU adalah bagaimana menyiapkan proses kaderisasi. Saya kira itu yang menjadi paling penting di dalam kita memerankan anak-anak muda kita di Gerakan Muda Ansor dalam memikirkan masa depan NU. Oke, terus kita kembali ke sahabat Gustianto. Mungkin lebih ke ini kan jenengan sebagai sekretaris ya. Nah, ini peran Ansor sendiri mungkin secara kalau sekretaris saya memahaminya lebih ke secara administrasi. Nah, ini mungkin di periode jenengan ini gimana ini peran Ansor bagi NU di Jepara ini? Peran yang selama ini selama 2,5 tahun Mas. 2 tahun ya. 2,5 tahun berjalan ini alhamdulillah kita secara kelembagaan organisasi kita mulai menata hampir 2 tahun kita fokusnya adalah
internal. Jadi Internal ya? kaderisasi ya, kaderisasi ini dimulai PKD. Jadi ketika ketua terpilih 2017 sebelum dilantik ya, itu juga sudah melakukan roadshow hampir tiap bulan PKD di semua PAC se-Kabupaten Jepara. Hampir setiap bulan itu hampir 1 kali dan kadang ada 2 kali. Ya. Ini kita lakukan itu tahun pertama tahun 2017, kemudian tahun 2018 karena evaluasi kita ini tidak hanya kita kuantitas 2018 kita rasa sudah lumayan banyak, hampir 1.000 Mas ya, hampir 1.000 kita punya kader yang masuk di Ansor dan Banser. Kemudian kita evaluasi 2018 ini kita lebih meningkatkan kualitas ya. Karena apa? Jadi ketika kualitas kader kita bagus, baik ini dalam sisi penguatan keagamaan maupun wawasan kebangsaannya, kalau ini bagus tentunya efeknya adalah ini ketika sahabat-sahabat nanti di internal Ansor memang mampu menginternalisasikan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah, ketika keluar dari artinya dalam konteks kemanfaatan terhadap masyarakat, ini sahabat-sahabat sudah terbekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor lewat kaderisasi itu. Artinya apa? Ketika sahabat-sahabat atau siapapun yang masuk di gerakan Pemuda Ansor ketika sudah mengikuti kaderisasi, jenjang kaderisasi, ini secara otomatis akan di-upgrade pengetahuannya, akan ditingkatkan sumber daya manusianya. Karena ini juga menjadi tujuan dari gerakan Pemuda Ansor. Kalau sering digembar-gemborkan yang sering sampaikan itu kan ngaji, ngader, makaryo. Ngaji itu kalau dalam visi kan revitalisasi nilai dan tradisi. Yang ini sudah dilakukan sahabat-sahabat tahun 2017, hampir tiap kecamatan roadshow Mas ya, hampir tiap kecamatan ini kita mengadakan Rijalul Ansor di tiap PAC dan langsung. Roadshow-nya itu berapa bulan sekali atau satu bulan? Sekali. Ya, di tiap PAC-nya. Ya, selapanan di tiap PAC itu 2017. Ini jalan alhamdulillah hampir tiap kecamatan ya, tiap kecamatan ini hadir. Karena apa? Karena potensi sahabat-sahabat di gerakan Pemuda Ansor ini perlu ditingkatkan terus-menerus. Jadi tidak hanya sekedar ketika masuk di Ansor kemudian kita sebagai hanya sebagai pengikut ya. Artinya ketika ada roadshow di sahabat-sahabat ini juga bagaimana sahabat-sahabat bisa lebih banyak mencintai organisasi, meningkatkan wawasannya, dan kemudian kalau bahasa sahabat ketua ini ya kita ini menciptakan kiai-kiai muda, Nahdlatul Ulama dari gerakan Pemuda Ansor. Menciptakan ya. Iya. Mengkader ya, mempersiapkan. Dia mempersiapkan itu. Dan ini kita lakukan hampir ya 2018 kita jalan berapa kali karena memang situasi, karena evaluasinya tadi jadi 2017 kita lebih banyak memang penguatan di internal. 2018 kita mulai mencoba meningkatkan kualitasnya. Ya. Dan harapan tahun ketiga itu sahabat ketua dari awal juga sudah menyampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya, tahun kedua ini adalah saatnya kita ini memberikan kemanfaatan atau ya sahabat-sahabat ini di masyarakat memberikan ini kemanfaatan secara langsung. Apa yang didapatkan di gerakan Pemuda ini kita implementasikan di lapangan. Nah ini dilakukan. Terus kembali ke sahabat Samsul, mungkin di Jepara ini sudah ada berapa PAC yang aktif atau mungkin dari berapa kecamatan yang? Jadi gini Mas, mungkin nyambung dengan tadi ya, apa yang disampaikan sahabat sekretaris. Juga kalau ngomong masalah yang aktif ya alhamdulillah 16 kecamatan kita sudah aktif. 16 kecamatan. Kalau dulu saya zaman jadi ketua itu ya hanya berapa PAC saja. Gitu ya. Kira-kira SK-nya lengkap. SK-nya ada, cuma tadi nggak ada gerakannya. Nah, sekarang ranting 209 ranting.
proses kaderisasi itulah yang menjadi pintu awal. Pintu awal. Di 2017 tadi ya beliau sampaikan sahabat sekretaris selama setahun itu 11 proses PKD di Klatsar. 1 tahun itu ya? Ya, jadi kita Luar memang biasa. distribusinya kalau dulu itu dilakukan di tingkat kabupaten, saya dorong di tingkat kecamatan. Gitu. PAC berarti Ya, yang PAC yang harus menyelenggarakan di samping menyesuaikan ADART juga bagaimana mendorong bahwa kegiatan-kegiatan ini dalam rangka menggugah grassroots kita agar terlibat di dalam Jamiah Gerakan Muda Ansor. Nah, ada tahun pertama 1.700 sekian. Nah, itu yang kemudian tahun keduanya itu ada 1.200-an. Sehingga saya berpikir masalah pertama ya, rekrutmen kader, juga kaderisasi internal, menghidupkan organisasi. Tahun ketiga keempat inilah yang saya harus targetkan bagaimana yang namanya gerakan ini betul-betul bisa terlibat aktif di dalam kemasyarakatan. Jadi itu sebenarnya yang masih menjadi PR sisa 2 tahun ke depan adalah meningkatkan keterlibatan sahabat-sahabat. Dan saya kira kalau sering terlibat aktif di lapangan, kapasitas sahabat-sahabat kader muda NU saya meyakini akan meningkat. Tapi kalau fokusnya kita terjebak hanya seremoni dan sebagainya, enggak pinter-pinter gitu ya. Maka sering kami ditanya sahabat-sahabat, kenapa sih Ansor cari rekrutmen anggota anak-anak muda susah? Ya gitu. Mari kita koreksi diri kita, daya tawar kita, kapasitas kita ini seperti apa? Kalau kapasitas kita, daya tawar kita di dalam memerankan permasalahan di masyarakat kita bisa lebih proaktif dan bisa sering menjadi bagian dari solusi. Anak-anak muda kita tidak usah minta mereka akan merapat itu. Paradigma ini yang harus dirubah. Karena sekali lagi ini jamiah, apalagi namanya gerakan. Jadi itu yang sering kami tanamkan, sering kami samakan persepsi dengan sahabat-sahabat baik di tingkat PAC dan tingkat ranting. Jadi itu sahabat Mikdad. Oke. Nah ini saya melihat bajunya sahabat Samsul ini jadi teringat Banser ya. Mungkin ini saya tanya ini dalam jamiah ya di organisasi Gerakan Pemuda Ansor itu sendiri pola koordinasi kinerja mungkin seperti apa antara Ansor dengan Banser juga dengan NU. Nah, ini kan kadang kan ini perlu penjelasan biar monggo dari sahabat Samsul atau dari monggo. Jadi begini ya, ini sebenarnya masalah pokok, masalah mendasar, tapi justru di kita ini tidak begitu memahami. Ini loh yang harus kami ke depan harus betul-betul kami udari. Sehingga saya membayangkan ketika ngomong jamiah ini sistem kelolanya maupun sistem gerakannya kan sama seperti mengelola pemerintahan. Kenapa? Ada mungkin kalau bupatinya NU ya PCNU, camatnya MWC dan rantingnya sama dengan Gerakan Muda Ansor. Ansor bupatine Ansor ya ketua PC, kemudian dan PAC dan ranting. Nah, ketika tata kelola birokrasi ini tidak berjalan semrawut, konsekuensinya adalah sistem kinerja kita jadi semrawut. Gitu ya. Maka kalau saya sering ya mungkin filosof yang sering didawuhke Abah Lutfi ya. Al-haqqu bila nidomin yang libul bahati lubin nidom itu. Jadi kebaikan kalau tidak diorganisir dengan baik, maka ya akan dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir. Ini yang satu sisi ya ilmu manajemen di pemerintahan, ya manajemennya harus ditata. Nah ini yang kadang-kadang saya sering menyampaikan kepada sahabat-sahabat
para gus-gus, para sahabat-sahabat saya yang mungkin boleh ndak saya yang kritik kan. Nah, kita ini kalau ngomong manajemen organisasi gerakan, pengorganisasian ini kadang-kadang dianggap tidak penting. Gitu ya. Padahal hadis Nabi jelas. Nah, termasuk apa ya? Sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang pernah ngendikan anal haqqo yad'ufu bil ikhtilafi wal iftiraqi wa annal batila qad yaqwi bil ittihadi wal ittifaq. Jadi kebenaran dapat menjadi lemah ya, karena perselisihan dan perpecahan. Begitu sebaliknya. Kebatilan akan menjadi kuat dengan persatuan dan kekompakan. Problem kita apa? Nah, kita kurang bersatu, kurang kompak. Maka yang bisa membuat kompak dan bisa bersatu, sistem ini, manajemen inilah yang saya kira akan menjadi kunci suksesnya kemajuan Jamiyah. Sekali lagi kalau kita ngomong NU ya, kita ngomong NU itu amaliyah dan fikroh selesai lah. Karena kebesaran NU bisa besar seperti ini karena amaliyah dan fikroh. Harokahnya ini loh. Karena kadang-kadang di Jamiyah itu orang sewu banyak penyelewengan. Kalau menurut saya penyelewengan di dalam saya pribadi yang menjadi kontrol, saya tidak bicara orang lain sajalah ya. Saya selaku ketua Ansor, saya punya tanggung jawab. Amanah itu yang harus dijaga, tidak hanya masalah uang. Kewenangan itu juga harus kami jaga. Nah, itu yang menurut kami ya kalau sistemnya berjalan, penyelewengan itu tidak akan terjadi. Gesekan-gesekan itu akan minim manakala ya di mana tugas saya, di mana kewenangan saya, di mana garis koordinasi saya. Nah, termasuk ini yang sering menjadi pertanyaan masyarakat luas ya, lebih-lebih sahabat-sahabat Ansor di bawah, membedakan antara garis komando ya atau kinerja. Di antara NU ini kan ada beberapa banom ya. Ya mungkin, kalau sekarang tambah sahabat-sahabat PMI ya. Jadi mulai Muslimat, Fatayat, Ansor, IPNU, PBNU, PMI sekarang kan, dan mungkin Sarbu Musi dan lain sebagainya masih banyak lah. Yang namanya badan otonom itu kan sudah punya rumah sendiri, punya adik-adik ART sendiri ya. NU ya juga. Kalau ngomong struktural, pimpinan kami ini secara struktural garis komando ya, pimpinan kami ini pimpinan wilayah gitu. Ya, meskipun di dalam penyelenggaraan itu ya di mana ada kerja bareng kami support gitu. Tapi bagaimanapun tata kelola, sistem koordinasi ini juga harus berjalan. Ya kembali lagi tadi, sistem organisasi ini harus kita bangun. Ini kan Ansor sudah usia ke-86. 86 ya. Saya mungkin sudah ikut di Ansor itu ya sudah hampir 10 tahun lebih ya. Maka saya mempelajari sampai saya bercita-cita kalau saya menjadi ketua Ansor di cabang. Kelemahan mendasar adalah sistem pengorganisasian dan manajemen kinerjanya itu. Maka di 2 tahun ini ya saya benahi. Konsekuensinya merubah pola yang sudah mengakar lama, ya konsekuensinya banyak yang kemudian kaget dan sebagainya. Ya itulah yang saya kira kayak Banser itu komandonya ya Ansor gitu. Karena apa? Aturannya seperti itu. Nah, bagaimana NU? Ya NU perintah Ansor untuk menggerakkan Banser. Nah, itulah yang saya kira tatanan-tatanan itu yang harus dikuati gitu. Oke. Itu dari sahabat Samsul, mungkin bisa ditambahi dari sahabat Gustianto berkaitan dengan ini tadi, antara lebih ke Banser ya. Banser
NU dan Ansor bagaimana ini koordinasi? Oke. Ibarat organisasi Ansor, Banser dan NU ya, kita ini Ansor adalah menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama atau badan otonom. Ini ibaratnya rumah besar. Jadi ada rumah besar. Rumah besar ini kita bisa bayangkan dan bisa kita angan-angan lah ya. Rumah ini kan kita punya kamar-kamar ya. Kita punya kamar-kamar. Tadi disampaikan sahabat ketua, ada badan otonom itulah. Itu bisa bisa diibaratkan kamar-kamar. Kamar-kamar inilah jadi di kamar-kamar ini juga punya ya kira-kira punya aturan, punya pegangan secara organisasi, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi secara garis besar apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor tentunya ini adalah tidak lepas dari memperjuangkan dan mempertahankan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira garis besar itu yang harus semuanya yang ada di rumah itu harus mempertahankan, tidak boleh. Cuma peranan kan masing-masing. Ansor ini kan pemuda Gerakan ya, pemuda tadi gerakan ya. pemuda, jadi anak-anak muda. Kemudian Fatayat berarti ibu Fatayat ibu-ibu muslimat itu kan ruangnya berbeda-beda. Lah kemudian di Ansor sendiri ini ibaratnya kamar. Kamar ini kamar besar ya. Kamar Ansor ini punya kamar kecil-kecil juga. Ini ada kamar kecil yang namanya Banser. Kemudian di dalam kamar Banser ini ada kamar kecil-kecil lagi. Ada unit-unit itu, ada provos, ada satlantas, balantas. Ada bagana. Nah inilah garis koordinasi ini. Misalnya kamar-kamar kecil ya ada di Banser ini ya harus komandonya harus di Bansernya. Tapi komando tertingginya Banser ini harus komandonya tertinggi adalah di Ansor. Ansor itu sendiri. Itu baik di semua level. Kalau di cabang ya. Berarti Satkorcap ketika mengendalikan ke unit maupun ke Satkor ini perintah tugasnya mandatnya memang apapun yang dilakukan adalah dari ketua Ansor. Jadi relasinya kayak gitu. Jadi urut-urutannya ya. Jadi kamarnya ini biar tidak campur baur. Jadi itu biar jelas. Jadi kalau misalnya di pondok pesantren kan mungkin kepala pondoknya siapa kan kira-kira kan itu sih kamarnya ini aturan-aturan itu yang mencoba ya memang kita harus sahabat ketua ini selama hampir 2 tahun setengah ini juga ini dilakukan secara betul-betul membenahi lah. Karena kita tahu hampir 2 tahun setengah sini banyak hal banyak hal yang kira-kira masalah lama lah. Mungkin artinya ada yang perlu dibenahi. Tapi alhamdulillah dan ketegasan sahabat ketua ini beberapa hal ini juga bisa diselesaikan. Artinya menempatkan itu kita ini ada porsinya masing-masing gitu. Biar ketika kita berorganisasi ini kita tidak tahu arahnya. Ini sudah dilakukan, kita mencoba dan ini penataan ini semoga ini bisa berjalan terus menerus sampai generasi selanjutnya. Ya istilahnya biar ketika nanti keluar kamar juga nggak kesasar ya. Karena sudah ada koordinasinya itu ya. Jadi gini Mas, gimana? Cobalah kita melihat di Jamiah NU ini kan sangat luas dan heterogen. Semuanya ingin maju, maka yang luas yang banyak ini kan perlu tata kelola. Jadi contoh mungkin Ibnu usia pelajar ya, Ansor usia 25 sampai 40 ya Ansor. Selanjutnya masuk di NU sama dengan muslimat ya. Nanti setelah muslimat di Fatayat dulu. Kebalik saya ya, di Fatayat dulu baru muslimat. Lah kalau kita ngomong tanggung jawab semua ya ngomong masalah luas. Sama-sama punya 16 kecamatan. Sama-sama punya 200
sekian ranting 200 ya. Sama Sama ya. nah, kegiatannya apa yang membedakan adalah usia maka ya rumah-rumah kecil badan otonom inilah yang saya kira juga harus fokus bagaimana tanggung jawabnya. Nah inilah yang saya kira perlu kita tata ke depan sehingga semua lini akan berjalan, semua potensi akan akomodir dan bisa maju. Tata kelola ini sebenarnya kalau NU bisa keluar dari ini, insya Allah lah, ya, karena kita tidak kekurangan SDM, kita tidak kekurangan orang pintar, yang kurang adalah tata kelolanya ini yang mesti tersistem manajemen kelolanya. Menurut saya itu. Jadi saya kira kalau saya membenahi sistem tata kelola ini bukan persoalan adab atau tidak adab. Ini tanggung jawab kami untuk memajukan NU lewat kader-kader muda Nahdlatul Ulama. Oke, mungkin ini ada yang gabung melalui telepon, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dari siapa di mana? Dari Seto Dongos. Dari siapa? Seto Dongos. Seto dan Gas nggih. Ada yang perlu ditanyakan nggih? Dongos. Oh, di Dongos nggih. Ya. Ada ini sama Pak Samsul Anwar ya. Nggih. Yang ketua apa ya? Yang jadi Persija itu apa namanya? Saya lupa ya. PSSI. PSSI juga. Di Sampun sini ya. Porno Pak. Koni. Nggih. Ya, Koni yang baru. Nggih, monggo Pak Seto. Ya, Pak Anwar sudah berteman di Facebook. Nggih, tonggo Pak. Nggih. Kalau di alit dolane ten Dongos. Dongos. Nggih. Karena saya cinta dengan desa saya, makanya saya kasih Dongos itu Dongos. Oh gitu. Dan Gas. Nggih, monggo Pak Seto yang mau ditanyakan. Yang saya hormati kepada bapak-bapak narasumber Iya. yang hebat-hebat. Semoga saya bisa hebat seperti beliau-beliau Amin. ini. Amin. Begini Pak, saya unek-unek saya. Nggih. Apa tadi Ansor ya? Ansor nggih. Ansor itu yang pakai kayak tentara-tentara itu ya Pak? Ya, bansernya. Panser apa namanya? Iya, itu bagus. Saya mohon untuk tidak apa itu Ansor atau Banser kalau bisa itu jangan buat politik. Kalau saya Banser kalau dibikin politik saya tidak ikhlas Pak menurut saya. Kalau Banser ya Banser, NU ya NU. Nah, seperti itu jangan dicampur adukan nanti biar kalau bersih seperti itu Pak. Itu kedepannya Banser itu seragamnya itu dikasih gratis atau beli ya Pak? Saya tidak tahu nih. Nah, ini nanti biar dijawab langsung sama ketuanya nih, nggih. Iya, gitu aja. Mohon untuk dinasihati Pak. Saya orang desa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah gabung tadi Pak Seto, dan ini memang sering gabung di setiap talk show. Oke, bisa langsung ditanggapi atau dilanjutkan terlebih dulu tadi yang disampaikan masih berkaitan dengan koordinasi ini tadi. Nggih. Jadi begini, mungkin saya balik ya Pak Seto yang terkait masalah Banser ya. Ini pakaiannya tidak ada yang gratis Pak. Gitu. Semua beli sendiri. Ini hebatnya sahabat-sahabat Ansor Banser di situ. Karena sahabat-sahabat niatnya dan gandulan sarungnya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, itu saya kira apalagi bayaran seragam itu gede kira-kira gitu. Dan nggak ada subsidi ya, mungkin dari cabang atau dari masing-masing atau gimana itu? Aku ora usah diomong. Oke. Jadi terkait terima kasih Pak Seto ya. Saya juga sering menyampaikan kepada sahabat-sahabat kami ya di Ansor, Banser lebih-lebih ya. Kita ini cobalah belajar masa lalu ya, masa lalu bahwa
tahun berapa dulu itu di Dongos itu? 9798. Nah, Iya, 98 ya. Iya. Nah, termasuk saya waktu jadi ketua PAC di Pecangaan itu ya. merasakan betul, ya, merasakan betul ya, bagaimana dampak itu. Nah, maka saya sering mengingatkan, udahlah, Jamiah ini tidak usah kita apa itu ya, filosofinya sesepuh kita, gaya kita kan Ansor tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Nah, filosofi itu yang harus dipakai. Artinya apa? Kita jangan sampai terbatasi oleh masalah partai dan lain sebagainya. Siapapun lah yang memang mau bersinergi untuk berfastabqul khairat, ayo, jangan sampai apa itu kelompok-kelompok kemudian justru malah Jamiah di bawah. Karena apa, dampak dulu itu ya nun sewu ya, ada salah satu partai yang memang tidak mau masuk di NU. Itu trauma masa lalu. Nah, memang kami menyadari betul bagaimana itu menjadi pelajaran. Nah, jadi cuman sekali lagi masyarakat kita juga harus bisa memahami bahwa Jamiah ini tidak bisa kemudian bersentuhan dengan apa kelompok-kelompok politik tertentu. Ya, satu contoh lah begini. Ya, tadi saya gambarkan. Nah, di Ansor ada 209 ranting. 209 ranting. Rata-rata di desa itu kalau 30 ke 50 ini ada. Nah, kalau ditambah pengurus PAC tambah pengurus PC, ya, ini yang aktif ya, belum anggota. Ada sekitar 5.000-an. 5.000 ya. Nah, kalau kemudian ya ketua hanya bergantung kepada fasilitator ketua pimpinan cabang gerakan Muda Ansor, ya tentunya kurang maksimal. Maka saya sering mendorong, silahkan bermitra. Nah, yang paling penting jangan kemudian Jamiah ini dikorbankan hanya gara dengan mitra. Sama hari ini ya Ansor mungkin ya komunikasi dengan bupati. Iki nek menjelang pilkada terus diterjemahke politik ya susah. Gitu ya. Karena apa? Pembina kalau di internal kita itu kan ketua PCNO. Pembina ormas kemudian di eksternalnya ya pemerintah kepala daerah. Ini loh yang sulit kita ini. Padahal tanpa kita bermitra, tanpa kita bekerja sama, ya sulitlah kita memajukan kader-kader kita, sulit kita akan menggerakkan Jamiah yang lebih maksimal lagi. Tinggal bagaimana sudut pandang kita. Maka menurut saya sistem itulah yang saya berpikir bahwa penyelewengan kewenangan itu akan diminimalisir di situ. Ya, saya kira hal-hal itu yang menurut kami ya kader-kader harus cerdas bagaimana menyikapi situasi politik yang ada. Ya, sekali lagi kuncinya adalah kita tidak bisa melepaskan, bersinggungan tidak bisa. Ya, saya kadang-kadang kita berpikir yang paling penting adalah Jamiah ini jangan digadekan oleh kepentingan politik tertentu. Ya, itu menurut saya. Oke, ada tambahan dari sahabat Gustianto? Iya. Pak Seto ya. Iya, Pak Seto di Dongos. Ini yang paling aktif mengikuti kegiatan talkshow di Erlisa. Ya. Luar biasa gitu. Oke, Pak Seto, ya mungkin ini berkaitan tentang aktivitas organisasi di Banser. Jadi yang sampai sekarang dilakukan sahabat-sahabat Gerakan Muda Ansor dan Bansernya ini tidak lain adalah berkhidmat terhadap para kiai dan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah yang paling penting dan perlu digarisbawahi. Karena apa? Dengan hikmah itu tersebut, sahabat-sahabat di Ansor maupun Banser dengan sukarela, karena kebanyakan sahabat-sahabat yang bergabung memang diniati ya nyantri ya beribadah. Berbeda. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari yang menyampaikan siapa yang nanti ngurusi NU dianggap santrinya dan nanti didoakan husnul khotimah dan masuk surga. Ini
hari ini yang apa ya, yang ini ini sudah masuk dalam sanubari sahabat-sahabat Ansor Banser. Jadi alhamdulillah kegiatan Ansor Banser dimanapun di tingkatan ranting, di tingkatan PAC dan PC ini semangatnya Banser apalagi ya luar biasa. Ini memang lahir batin saya melihatnya lahir batin ya. Sampai beli seragam sendiri tadi. Iya, beli seragam sendiri. Utut-utut dewe. Dan saya ngikuti dan ngamati dan bersinggungan dengan sahabat-sahabat Banser memang luar biasa. Kegiatan apapun ketika diperintah oleh pimpinannya, insya Allah hampir 99% Mas ya. Itu pasti akan dilakukan. Satu komando Inilah ya. satu komandonya luar biasa di situ sahabat-sahabat Banser itu. Ya itu karena punya pedoman tadi, jadi nyantri lah, nyantri dengan Mbah Hasyim Asy'ari gitu. Dan mungkin perlu kita sampaikan juga kepada kepada semuanya yang menyimak di talkshow ini. Saya kira kita tidak membatasi siapapun yang ingin bergabung di Nahdlatul Ulama, di Ansor. Jadi gini, kalau sahabat-sahabat berorganisasi, insya Allah akan selamat dunia akhirat saya kira. Karena apa? Dengan kita berorganisasi, apalagi mengikuti Ansor ya, Banser, kita sudah tahu kesejarahannya, kesejarahan Ansor Banser dan Nahdlatul Ulama hadir di negara ini adalah pada tahun-tahun sebelum kemerdekaan. Jadi semangat organisasi ini adalah semangat kebangsaan ke-Indonesia. Insya Allah tidak diragukan lagi, insya Allah tidak akan tersesat ketika ikut Ansor Banser. Lah, karena kita cinta terhadap bangsa dan negara, insya Allah tentunya kita akan mengisi kemerdekaan itu. Mengisi kemerdekaan dengan apa ya? Bagaimana kita bisa menjadi cerdas, menjadi pintar, kita bermanfaat kepada masyarakat itu. Lah, ini satu. Jadi kebangsaan. Yang kedua adalah keislaman. Keislaman ya. Keislaman, spiritnya adalah keislaman. Ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insya Allah ketika mengikuti ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut di Ansor Banser, insya Allah juga tidak akan tersesat. Tidak tersesat dalam arti apa? Ya, artinya ini ajaran yang saya kira hampir di dunia, di seluruh negara di dunia ini juga hampir ada ada manusia atau ada kader yang yang cinta terhadap ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan banyak negara juga yang belajar kepada Nahdlatul Ulama. Nah, ini saya kira insya Allah ketika Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudara, ketika belum gabung, mari kita bersama-sama belajar, nyantri. Semoga kita mengikuti jalan yang benar, jalan yang baik dan benar. Ya. Oke, ini kita break dulu ya sahabat-sahabat ya. Dan sekali lagi saya umumkan kepada sahabat-sahabat Erlisa, ini nanti ada giveaway dari sahabat Samsul untuk yang berpartisipasi. Dan ini sangat banyak sekali yang sudah gabung di WA-nya Erlisa, dan juga di WA ini banyak yang tanya. Ini nanti kita akan bahas setelah ini. Dan sahabat Erlisa, ini tadi ada yang sudah masuk untuk minta sholawat Komaril Wujud. Kita akan putarkan dulu, dan setelah ini nanti kita akan lanjutkan tetap di Pesona Erlisa. Indonesia, pecinta sholawat Nabi, hidup berkah diridhoi. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara, menuju globalisasi dan tetap religius. Oke, kembali lagi masih bersama Mikdad Saroni dan sahabat Samsul Anwar dan sahabat Gustianto dari PC GP Ansor Kabupaten Jepara. Oke. Dan seperti yang sudah disampaikan di awal tadi ya, banyak ini yang gabung melalui WhatsApp-nya ini, sahabat-sahabat. Banyak sekali yang tanya, nanti bisa saya bacakan. Dan sekali lagi ya sahabat Erlisa semuanya, pendengar dan juga pemirsa yang ikut nonton di Facebooknya Erlisa FM Jepara. Oke, kita akan ada 5 pemenang
siapa nanti yang mendapatkan berhak ini yang ikut gabung ya di Pesona Erlisa. Dan kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 15-20 menit ke depan. Mungkin sebelum menjawab ke pertanyaan, ini saya masih ada pertanyaan ini sahabat Samsul ini yang belum terjawab ya. Mungkin nah ini apa yang menjadi program Ansor yang sudah dilakukan selama ini, mungkin dari 2017 sampai sekarang ini ya. Mungkin lebih-lebih di masa pandemi seperti ini bagaimana? Monggo. Jadi begini ya, Oke. ini adalah tahun yang ketiga ya. Berjalan setengah tahun. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan, pertama menghidupkan organisasi ya, 16 PAC, 16 PAC. termasuk Karimun Jawa. Karimun Jawa sudah aktif ya. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi hampir 200 kader yang ikut. Wah, 200 PK di kader. Plaza. Wah, luar biasa. Jadi itu menurut saya apa ya, di Ansor di Karimun itu, ya itu kelebihan Allah Ta'ala. Karena saya masih ingat ketika masuk di Karimun Jawa ya, pada saat mau melaksanakan diklat ya, Diklat ya. dasar ya. Jadi sampai waktu pelaksanaan tinggal seminggu kan, pesertanya itu enggak lebih dari orang 30 gitu ya. ya. Kurang seminggu itu Iya. belum ada 30. Akhirnya kami komunikasi, diskusi dengan sahabat-sahabat yang di sana. Saya minta minta tolong sama kiai-kiai termasuk guru-guru. Tolong kondisinya ini. Ternyata hari H di luar prediksi kami. Ada 120 lebih ya. Dan salah satunya ya tokoh yang sangat berjasa bergerak di sana itu petinggi Kemojan itu sahabat gitu ya? saya Ilyas itu. Tuh. Jadi kalau Banser di sana sekarang banyak Ansar ya, saya tidak akan pernah melupakan jasa sahabat saya petinggi Ilyas ini. Luar biasa dulu bisa membantu kami di pelaksanaannya itu. Nah, di samping proses menghidupkan, kemudian ya, kaderisasi di internal ya, di Klacar tentang pemahaman bagaimana beransor, tujuan ansor, bagaimana kita mengelola jamiah, termasuk pemahaman amaliyah dan fikroh, aswaja anadiyah. Ya. Itu sudah kita lakukan. Nah, prakteknya ya, di dalam gerakan di lapangan memang belum sempurna yang bisa kami rencanakan, tapi setidaknya ada beberapa poin dasar. Di samping menghidupkan, kemudian rekrutmen dan itu tadi mungkin yang sudah bisa dilihat bahwa peranan sahabat-sahabat kita di Jalul Ansor itu tiap selapan ya, baik di tingkat PAC maupun tingkat ranting ya, sahabat-sahabat kita ini sudah punya rutinan ya. Memang saya arahkan, jadi konsep saya itu ya, sahabat-sahabat Ansor ya tolonglah ada masjid musola itu gawelah rutinan bergilir. Konsep saya itu ya mungkin sebagian sudah ada. Jadi kalau di rutinan PAC itu melibatkan sahabat-sahabat seluruh kader Ansor Banser di tingkat kecamatan. Nah, kiainya ya kiai dari mungkin jajaran Rois Suriah di cabang maupun di MBC. Ya. Kita juga punya jajaran LDNU. Ya, harapannya di tingkat ranting, tingkat desa, ya itu kader-kader Ansor setempat dengan masyarakat. Kiainya siapa? Sahabat-sahabat Ansor sendiri. Sahabat-sahabat Ansor. Sehingga di dalam pengabdian kita menggerakkan gerakan ngaji, kaderisasi internal ini berjalan. Memang itu belum bisa optimal, tapi setidaknya gerakan itu sudah beberapa
PAC sudah melakukan itu. Nah, termasuk berkah pandemi ini. Nah, mungkin di bulan Ramadan kemarin ya, sahabat-sahabat kita sudah mulai membuat YouTube, membuat ngaji online. Ngaji online. Dulu sebelum pandemi itu kita minta ayo kita kuatkan di media. Kita masih kalah dengan kelompok di luar kita. Sulitnya minta gitu masuk pandemi, mereka ternyata ya, mau gerak. Iya, gitu kan. hampir Bisa tiap gerak. tiap PAC itu ya buat kemarin itu. Kemudian kegiatan yang lain, kami juga punya lembaga bantuan hukum Gerakan Muda Ansor, ketuanya Mas sinten niku sahabat Taskuri. Kemudian juga ada Mbak Anar, ya, Badan Anti Narkoba Ansor, sahabat Nadul itu anak-anak muda. Itu mahasiswa Unisnu. Kebanyakan. Kemudian dari perekonomian. Ya, yang ini baru ngerintis kita pay pembayaran aplikasi online ya. Online ya. Nah, itu dan ya, termasuk kemarin dari tim kita P itu Jepara salah satu PC yang transaksinya salah satunya paling besar di Jawa Tengah. Gitu ya. Alhamdulillah ya. Ya, semoga ini bukan menjadi puas, tapi ini menjadi spirit bahwa harus kita tingkatkan lagi. Kemudian masalah banser ya disampaikan ya, apalagi di Covid ini ya, sahabat-sahabat kami lebih-lebih di sahabat banser ini ya, mulai kegiatan dari awal semprotan disinfektan. Jadi mohon maaf ya, sebelum pemerintahan desa dulu bergerak kita gerak gitu ya. Jadi lebih awal 27 Maret dan itulah yang kemudian menginisiasi gerakan di desa ya. Itu banyak laporan dari kami, ya itulah menangi kita. Kita tidak nunggu biaya, tapi gerakan karena sentuhan kemanusiaan itu yang saya kira menjadi nilai lebih kita. Termasuk seragam mau usah urunan, beliaunya teman-teman sahabat-sahabat beli sendiri kan. Nah juga ini yang 1,5 tahun ke depan yang mau saya garap adalah itu sekolah gerakan pemuda penggerak desa. Jadi konsepnya nanti goalnya adalah forum masyarakat desa, gitu. Di mana kita melihat pertama dilatar belakangi oleh ya sekarang pembangunan itu ya mungkin beberapa tahun terakhir ya, pembangunan dimulai dari desa. Yang kedua adalah sahabat-sahabat kami banyak yang khidmat di desa, namun perannya belum maksimal. Ini yang saya berharap dengan garapan 1,5 tahun ke depan, peranan sahabat-sahabat kami di tingkat desa betul-betul optimal, bisa menjadi salah satu bagian dari perbaikan pemerintahan di desa. Ya, kadang-kadang kita konsepnya adalah mengadvokasi. Nah ini kan non sewu keluh kesahnya sahabat-sahabat kami, mungkin yang sebagian jadi jadi petinggi ya. Petinggi. Ada ya kader-kader Ansor banyak ya. Banyak muda-muda itu. Muda-muda semuanya. Nah, itu ya ada beberapa oknum ya yang sifatnya hanya menggendruwoni, bukan mendidik kan. Ini yang kemudian mengundang keprihatinan sahabat-sahabat Ansor. Ayo kita gerak, ayo kita pintar sehingga betul-betul potensi yang besar ini bisa menjadi solusi kebutuhan kondisi di kemajuan di desa. Insya Allah lah, mohon restunya, doanya agar di masa akhir jabatan kami ini kader-kader di tingkat desa ini betul-betul bisa kami tingkatkan kapasitasnya, karena kalau wawasannya luas, paham masalah tata kelola desa, disitulah daya tawar kader-kader kita di lingkungan ya, sehingga secara otomatis kalau punya tugas sebagai meneguhkan aswaja analia dengan meningkatkan peran
dan kapasitas gadis itulah benteng Aswaja Aswaja sesungguhnya. sesungguhnya. Itu yang saya kira gerakan pemuda Ansor ya. tadi yang Jepara sudah yang dilakukan. Oke, sahabat Kusdianto mungkin menambahi berkaitan dengan program apa saja yang selama ini sudah dilaksanakan. Iya. Perlu saya sampaikan pada sahabat-sahabat semuanya dan para pendengar dan pemirsa bahwa gerakan pemuda Ansor ini selain kaderisasi, kita juga penataan secara kelembagaan, organisasi lewat akreditasi yang diselenggarakan di tingkatan yang diikuti oleh pimpinan ranting, pimpinan cabang, PW dan PP. Nah, kalau kita sudah melaksanakan ini adalah akreditasi pimpinan ranting. Pimpinan ranting itu sudah dilakukan, tapi memang sebelum periode sebelumnya sudah kita lakukan dan menjadi salah satu organisasi kepemudaan yang melakukan itu. Akreditasi tadi ya? Iya, akreditasi. Karena di akreditasi itu satu mengukur satu kaderisasi kaderisasi itu mensyaratkan kayak misalnya di tingkatan itu minimal satu periode harus melaksanakan kaderisasi. Kemudian rutinan Rezawa Ansor itu harus berjalan 1 bulan minimal 1 kali. Kemudian juga rekrutmen di tingkatan sahabat-sahabat, tingkatan ranting itu minimal 30 ya. orang. Ini menjadi salah satu cara organisasi gerakan organisasi ini untuk menata organisasi. Kita tidak hanya sekedar nama tapi tidak melakukan apa-apa. Kemudian juga dituntut kita ini harus bermanfaat pada masyarakat. Masyarakatnya ini juga diukur. Jadi alhamdulillah kita ini juga kemarin mengikuti, kalau PC Gerakan Pemuda Ansor sudah mengikuti akreditasi waktu itu di Temanggung ya. Tahun berapa itu? Tahun 2017. 2017 ya. Jadi kita termasuk biasanya. Terus di Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Nah, badan punya 18 ya. 18. Punya badan usaha. Hmm. Alhamdulillah di Jepara Gerakan Pemuda Ansor ini sudah mempunyai badan usaha. Punya Apa PMT, itu? PMT ya. Punya arisan Ansor. Arisan ya Ansor. Ya. Ini adalah bentuk dari implementasi visi organisasi itu kemandirian organisasi. Ini yang dicita-citakan oleh sahabat-sahabat Ansor secara organisasi, baik dari pusat hingga tingkatan bawah. Alhamdulillah kalau di Jepara hampir mungkin juga percontohan di tingkatan nasional ya, karena belum banyak cabang-cabang itu mempunyai usaha yang kayak di Jepara. Jadi saya kira beruntung lah bagi sahabat-sahabat kalau di Jepara ini mau belajar serius. Insya Allah ini kita termasuk tidak ketinggalan lah, sesuai aturan organisasi dan inovasinya juga. Tentunya ini adalah dilakukan oleh generasi sebelumnya dan dilanjutkan sekarang ya. Oke, itu tadi ya di antara program-program yang sudah dilaksanakan ya. Oke, kita ke pertanyaan ini sahabat ini karena banyak sekali ini yang masuk. Yang pertama tadi sudah ada gabung dari Pak Seto ya tadi yang sudah dijawab. Ini dari pertama nih dari kader Ansor Pakai Saji. Nah, ini nggak ada namanya ini sahabat ini, cuma menanyakan bagaimana peran Ansor cabang dalam memanage kader dalam politik identitas. Yang pertama. Yang kedua ini dari Amin yang ada di Jepara, mau tanya Pak, bagaimana cara mengikuti Ansor dan apa peran penting dalam masyarakat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ini dari sahabat Samsul Ma'arif, ketua Ansor juga ya ini, Ansor Logo ya. Ini tanya bagaimana cara menjadi anggota Ansor Kabupaten Jepara dan bagaimana cara mendaftarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan mengikuti GP Ansor dan apa yang menjadi keunggulan Ansor itu sendiri. Itu terus selanjutnya
ini masih ada lagi nih. Dari Arif ini. Ini apa peran PC Ansor Jepara dalam kondisi pandemi seperti ini dan apa yang sudah dilakukan, baik aksi sosial atau kemanusiaan yang sudah dilakukan oleh Ansor Kabupaten Jepara dan bagaimana cara mengatasi masyarakat khususnya kaum Nahdien yang sangat banyak ini. Oke, mungkin bisa dijawab secara singkat ini sahabat, karena kita tinggal 5 menit ini waktunya. Monggo. Jadi yang pertama masalah apa itu politik identitas. Iya, politik identitas. Nah, tinggal identitasnya seperti apa Gitu gitu kan. Jadi kalau ngomong identitas secara nasional, ngomong ini kan seolah-olah ada framing bahwa kita ini disuruh milih. Nah, Gitu ya. pencinta khilafah dengan Pancasila. Iya, Jadi saya kira itu jelas dan tegas ya, bahwa kita siapapun yang ingin meruntuhkan Pancasila dan sebagai dasar negara di bangsa ini ya kami lawan. Nah, kami lawan karena ini adalah sebuah instruksi dari pimpinan maupun para kiai pendiri negeri ini ya. Jadi jelas ya. Jadi siapapun sekali lagi yang ingin meruntuhkan negeri ini lewat gerakan-gerakan khilafah, jelas Ansor Banser di Jepara ya, bahkan seluruh Indonesia, mungkin Banser di luar Indonesia pun akan juga turun kan gitu. Karena sekali lagi ini adalah perintah para kiai kita, ya, termasuk panggilan negara. Gitu. Kemudian kalau identitasnya partai saya kira kita tidak pernah membatasi ya. gitu ya. Nah, ini yang kalau ada yang membatasi ini oknum saja. Gitu ya. Makanya perlu dikontrol itu. Jadi filosofi NU ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Jangan diukur sebagai hanya sebatas NU ini politik kebangsaan, politik, kan kira-kira begitu. Iya. Ada di mana-mana ini tadi yang perlu digarisbawahi. Apalagi tadi? Ini tadi Cara daftar biar dijawab oleh sahabat sekretaris ini ya. Dengan aplikasinya mungkin. Monggo dari sahabat Kristianto. Oke, tadi ada yang bertanya, sahabat-sahabat, para pendengar pemirsa, ini ya khususnya yang masih usia 20 sampai 40 tahun saya 20 kira. sampai 40. Ya, 20 sampai 40 tahun kemudian beragama Islam bisa mendaftar jadi anggota Ansor. Setelah masuk Ansor nanti baru mengikuti Banser. Jadi usianya itu. Caranya bagaimana? Kalau jenengan semuanya posisinya misalnya di desa A, ya bisa menemui ketua rantingnya di desa A atau ketua PAC-nya di kecamatan A. Ini bisa dilakukan itu. Kemudian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan rutinan yang ada, mungkin mengikuti silaturahim yang selama ini dilakukan lewat ngaji itu bisa dilakukan. Jadi sederhana, jadi semuanya boleh gabung, tapi ya tentunya ketika sudah masuk nanti mengikuti kaderisasi di gerakan Ansor, yaitu lewat pintunya adalah lewat PKD. Tapi awalnya hanya itu aja, komunikasi aja ke tingkatan ranting, tingkatan PAC. Kalau misalnya kok sulit menemukan, bisa ke tingkatan cabang, bisa tingkatan yang lebih menemui ketua secara langsung di kantor PCNU, di rumah maupun banyak sekarang di KONI juga bisa. Atau melalui medsos tadi. Lewat medsos juga bisa. Jadi sahabat-sahabat, berarti anak-anak muda bisa ikut gabung, bisa belajar. Karena keunggulan di Gerakan Pemuda Ansor salah satunya apa? Kita ini anak muda ya, anak muda tentunya punya semangat, semangat secara energinya masih kuat semuanya, dan ketika ikut di Gerakan Ansor bisa belajar banyak, mendapatkan pengetahuan baik keagamaan maupun kebangsaan. Akhirnya apa? Ketika jenengan semuanya bisa belajar atau berorganisasi Gerakan Ansor, sudah melatih dalam skup yang kecil, ketika nanti terjun di masyarakat nanti bisa secara langsung bisa diterapkan. Contohnya sekarang sahabat-sahabat Ansor Banser ini hampir di semua lini, di semua
ya di semua level hampir ada. Di tingkatan mulai desa dari, misalnya ya, di tingkatan ranting. desa itu, di tingkatan desa ini banyak sahabat-sahabat yang jadi ketua Karang Taruna juga ada, perangkat desa juga ada, jadi banyak. Kemudian di tingkatan kabupaten juga misalnya sahabat ketua ini juga bisa. Artinya apa? Karena dengan kemampuannya, dengan prosesnya di organisasi, ini sahabat-sahabat bisa mengambil peran di ruang yang lebih besar. Kayak sahabat ketua ini punya pengalaman banyak di organisasi, dan alhamdulillah sekarang juga bermanfaat lebih besar lagi. Di KONI ini kan membawai organisasi membawai cabang olahraga seluruhnya. Artinya apa? Ya 35 ya Mas ya. Jadi keunggulannya sahabat-sahabat ketika bergabung, dibekal setelah itu insya Allah ketika untuk ilmu ini loh, nanti sampean ini bisa di mana saja bisa mengambil peran sesuai potensinya. Tadi minimal kira-kira begini ya. Iya. Minimal kita ini kan sudah dilatih untuk mengabdi sosial ikhlas lahir batin. Maka kalau di KONI tidak ada bayangan bukan jadi persoalan. Kira-kira begitulah. Oke, dan itu tadi ya sahabat-sahabat sudah terjawab. Ini ada 5 yang sudah masuk. Yang terakhir tadi perlu saya jawab. Oh iya, monggo. Masalah COVID ini. Oh iya, COVID ya saat ini ya. Pertama ya mungkin awal COVID diumumkan di Indonesia, itu kami beserta sahabat-sahabat kami di 16 PAC juga seluruh ranting ya gerakan semprot disinfektan. Iya. Ya, ada 1051 tempat ya, selama 4 hari. 4 hari itu ya. Ya modale ayo dudukan tuku baiklin nyeleh gitu. peralatan nggone petani ayo. Karena situasi masyarakat kita sudah seperti ini, harus kita sebisa mungkin ikut terlibat. Nah, juga kemudian ya semampunya dudukan, minuman sembako, kemudian masker dan sebagainya. Nah, juga ini jadi kemarin itu Kang Migdat waktu sedone Mas Imam ya, teman-teman kita yang makamkan itu kan sebagian banser. Nah, beliau Mbah Obed pas juga rawuh, Mbah jenengan tepang niki Mbah. Niki ku banser sedaya Mbah, buka nembe tepang putih-putih niku. Ya karena pakai APD ya. Ya, Mas Poten ini sehari bisa banyak. Ini besok Kamis jadi pemateri di talkshow kita. Nah, belum lagi yang terakhir ini juga diminta oleh BPBD ya untuk membantu sosialisasi di pasar-pasar. Di pasar-pasar ya. Arahkan agar masyarakat kita sama-sama membiasakan pakai masker, cuci tangan, itu protokoler ya. Sahabat kita di 25 pasar di Kabupaten Jepara ya, alhamdulillah ya, bersama ya pemerintah lewat BPBD kita juga terlibat di situ. Karena sekali lagi ya ini adalah masalah kemasyarakatan ya. Kalau dilihat secara politik tidak selesai gitu loh. Justru kalau ini diam, saya sudah tanya Jamiah ini buat apa kalau kemudian ada masalah kemasyarakatan seperti ini kita diam. Nah, ini saya berharap saya sampaikan agar bisa menjadi koreksi semua, lebih-lebih kami di jajaran Ansor, ayo sebisa mungkin COVID ini kita bisa terlibat di dalamnya. Itu saya kira itu. Oke sahabat, karena waktu kita sangat terbatas sekali, dan sebelum saya tutup ini saya terima kasih pada teman-teman, pada sahabat-sahabat semuanya yang sudah ikut komentar. Ada dari Erik Hendrik di Badengan Ujung Tumpuk, ada juga siapa lagi ini, ada Samsul Jepara ini, Ansor monggo hadir, dan terus ini juga ada dari Dan Kapas ini siaga posko siaga siap ada di mana-mana. Oke, terus ini juga tadi yang ikut komentar juga banyak sekali. Ini tadi ada Komandan Solikin JR,
Ini tadi Barokawah, sesepuh senior saya itu, spirit saya itu. Ya, terus Solikin. terus ini ada tadi Mas Naslur Jepara, mantap Mas Ansor. Terus ini juga ada Muhammad Jawaruddin, ini Kang Jo ya, ini mantap dan itu yang tukang gaya kader itu Jawaruddin itu. Oke, juga ada siapa ini, banyak sekali. Oke, itu terima kasih semuanya yang sudah ikut hadir, ikut komen di Facebooknya Erdisa, sudah ikut juga tadi tanya-tanya di WhatsApp-nya dan juga teleponnya tadi. Dan ini saya sudah mencatat 5 orang ini Pak Haji sebagai pemenangnya. Selamat untuk Pak Seto yang ada di Dongos tadi. Terus yang kedua Amin Jepara, yang ketiga Samsul Ma'arif tadi Melonggo, yang keempat Kader Ansor Pakis Haji, dan yang kelima Arif yang ini tadi yang sudah ikut gabung bertanya dan sudah kita tanggapi. Dan sekali lagi terima kasih pada narasumber, kepada sahabat Samsul dan juga sahabat Gustianto sudah menjadi tamu di Pesona Erdisa, dan mungkin suatu saat kita akan lanjutkan lagi di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih sahabat Erdisa, dan setiap hari Sabtu sahabat Erdisa jangan lupa tetap dengarkan di Radio Erdisa, Pesona Erdisa dari jam 3 sampai jam 5 sore ya sahabat Erdisa. Dan insya Allah di Sabtu yang akan datang kita akan ketemu lagi. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Allahumma fiqh lakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erdisa FM.